Merasa dirimu ini yang wujud, nah itu maksudnya. Merasa diri yang bersama, merasa dirinya yang basar, merasa dirinya yang kalam, merasa dirinya yang ilmu, merasa dirinya yang kudrat, merasa dirinya yang iradat, dan merasa dirinya yang hayat, maka itulah yang dikatakan namanya dengan dosa. Ini yang disebut najis batin itu. Nih, zanbun itu najis batin. Kenapa dikatakan dirinya najis batin? Karena dirinya belum telanjang, belum aryan. Dirinya belum mengenal Allah, dirinya belum menyaksikan Allah. Makanya kalau diri kita dikatakan Allah najis batin, maka seluruh amaliyah yang kita lakukan 20 tahun, 50 tahun, 80 tahun itu menjadi sampah seluruhnya Bapak Ibu. Tak ada gunanya tuh. Itu tak kicau dengan tarang kata Ustaz tuh. Ya. Ala usang badanku beribadah, ala lapuh. Tapi tidak ada arti menurut Tuhan. No. Cuma awak yang mengaku-ngaku diri awak lah berbuat elok. Awak yang merasa diri awak yang telah melakukan amal terbaik. Padahal kata Allah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu mengira dan menyangka telah melakukan amal yang terbaik, padahal kamu dah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri. Ya. Kenapa? Karena kamu masih punya pakaian diri. Nah, pakaian diri maksudnya tahu? Masih ada wujud keakuan diri yang merasa. Ini yang diingatkan Allah, fawailul lil musallin. Nah, ini ayatnya tuh. Fawailul lil musallin. Nah, apa artinya tuh fawailul? Nah, nerakawil bagi orang yang sholat. Apa maksudnya tuh Abdul? Nerakawil bagi orang yang sholat. Sholat isya, sholat namanya subuh, zuhur, asar, maghrib. Nerakawil bagi orang yang mengerjakan sholat isya, subuh, zuhur, maghrib itu. Apa maksudnya itu? Karena dia merasa dia melakukan sholat. Ah, itu dia jawabannya. Selama orang yang mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dia merasa dirinya yang sholat, maka selama itulah dirinya dikatakan namanya fawailul lil musallin itu. Nerakawil orang yang merasa dirinya yang sholat. Ya. Padahal diri kita tadi di hadapan Allah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada di hadapan Allah. Kalau diri kita di hadapan Allah tidak ada, lalu yang ada itu siapa sebenarnya? Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Maka yang sholat itu siapa? Yang sholat itu aku, kata Allah, as-sholatu li zikri. Tuh dia. As-sholatu li zikri. Yang sholat itu si zikri. Nah, zikri. Zikri itu nama siapa tuh? Nama siapa? Nama Allah. Berpisahkah namanya dengan dirinya Allah? Tidak. Makanya nama Allah itu banyak. As-sholatu zikri. Si zikri itulah sebenarnya yang sholat. Aku yang sholat. Wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Aku yang menyembah, aku yang memuji, aku yang ingat akan diriku sendiri. Tidak ada diri siapa-siapa. Makanya ketika kita sadar bahwa diri kita di hadapan Allah itu laisal wujud, laisa sama pasar kalam ilmu qudrat dan hidayah. Apa kata Allah? Kif ya Muhammad. Nah, ini jawabannya. Kif ya Muhammad. Ana rabbaka usolli. Nah, ini jawabannya. Kif ya Muhammad.
Ana rabbaka usolli. Apa artinya tuh? Kif ya Muhammad. Kif itu artinya berhenti, stop. Jangan lanjutkan. Itu berhenti situ. Ya Muhammad, berhentilah diri engkau ya Muhammad yang mengaku-ngaku yang sholat, yang mengaku dirimu yang wujud, yang sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat. Ana rabbaka. Ana ini siapa nih? Akulah Rabbmu yang usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu, kata Allah. Kalau Allah mengatakan dirinya yang sholat, namun ingat, setiap nama ada orangnya. Mana orangnya yang Allah yang mengatakan diri yang sholat itu? Yang mau orangnya Bapak Ibu? Oke, lihat tuh, oke, nih kurangnya Bapak Ibu aku mesti jale kan. Ikulah buka kulit tanpa isi oma. Basusuan ndak jo bisa ro basusuan tu akunya. Ndak jo ditalan dengan ayah tu walaupun tak sadaknya. Tuh, ini orangnya Bapak Ibu. Ya. Jangan Bapak Ibu ragu di situ. Makanya ketika Bapak Ibu sudah paham dan mengerti, ana rabbaka usolli. Pada saat itu kata Nabi, kalla lisanahu. Ini kalla lisanahu. Lisanahu. Kalla lisanahu. Apa artinya? Keluh lidah. Keluh lidah itu tak boleh kita menyebut-nyebut Allah yang sholat. Ya, tak boleh nyebut-nyebut itu. Cukup keluh lidah itu diam aja, cukup paham dan mengerti. Apa sebabnya keluh lidah Bapak Ibu paham dan mengerti? Sebab Nabi katakan man arafallah fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Apa artinya itu? Barang siapa yang telah kenal Allah, Allah itu yang wujud secara mutlak. Allah itu yang sama basar kalam ilmu hayat secara mutlak. Fahuwallah. Maka yang wujud itulah yang Allah tuh. Rupanya Allah tuh segala yang wujud. Allah tuh segala yang wujud. Allah segala yang ada. Kalau Allah segala yang wujud, Allah segala yang ada, maka segala yang ada, segala yang wujud itu adalah kenyataan aku. Kalaulah segala yang wujud dan segala yang ada kenyataan aku, maka sesungguhnya segala yang ada dan segala yang wujud itu aku. Tidak ada siapa. Itu yang katakan makom Aryan, makom ma'rifat, makom Tuhan, makom kosong, makom telanjang itu. Betul-betul tak ada keakuan diri yang merasa di situ. Itu maksud Ustaz. Jangan Bapak Ibu nanti mengaku-ngaku udah makrifat lalu telanjang di situ ada antan orang mereka tuh mah dikajari anjing mereka. Makanya kalam-kalam ini kalau tak dipahami dengan arif dan bijak, dia selalu menjadi batu licin Bapak Ibu. Ya. Jadi, menjadi batu penaruang namanya. Makanya kalau tak paham ditanya, itu maksudnya. Awak tidak paham, tidak namu apa tanya, berarti awak melanggengkan akan kebodohan diri sendiri. Itu tuh saseknya awak mereka. Itu perlunya bertanya tuh. Bertanya kepada siapa bertanya? Kalau awak nak tahu? Kepada yang tahu. Kecil Allah tuh. Pas'alu. Ini jawabannya. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tuh pas'alu, tanyakanlah olehmu ahla zikri, kepada ahli zikir, jika kamu tidak mengetahui. Mestinya kalau Bapak Ibu tak paham bertanya kepada orang apa? Orang yang alim.
orang yang profesor, ya, ulama orang yang tahu. Tapi Allah tak suruh itu pas'alu, ya, ahlil alim, ya. Tapi pas'alu ahla zikri. Jika kamu tidak tahu, tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir itu disebut namanya ahlullah. Nah, ini ahli zikir itu disebut namanya ahlullah. Apa itu ahlullah? Keluarga Allah. Keluarga Allah. Kenapa ahli zikir itu dikatakan ahlullah, keluarga Allah? Karena ilmunya langsung daripada Allah. Apa kata Allah? Wastona'tuka li nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku. Fastami' lima yuha. Maka dengarkan olehmu, simak baik-baik apa yang telah aku wahyukan ke dalam hatimu, apa yang telah aku kalamkan ke dalam rohanimu, apa yang telah aku hantar ke dalam dirimu. Aku, kata Allah. Maka ahlullah itu yang dikatakan keluarga Allah, keluarga robbani, komunitas Tuhan. Ini yang dikatakan namanya ilmu laduni. Ini yang dimaksud namanya ilmu kasab. Ini yang disebut namanya ilmu sir. Ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu sir, langsung Allahnya yang memberi hidayah dan petunjuk ke dalam dirinya. Kalaulah Allah memberikan hidayah dan petunjuk langsung kepada dirinya, padahal hakikatnya diri Bapak Ibu itu tidak ada. Kalaulah hakikat diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada siapa? Yang ada Allah. Kalau yang ada itu Allah, maka yang dikatakan ahlu zikri itu adalah Allah tuh. Aku yang mengatakan yang ahlu zikri itu aku. Allah itu yang katakan ahlu zikir, yang ingat akan dirinya. Itu dia. Makanya kalau terjemah zikir itu ingat. Zikir itu artinya ingat. Yang ingat itu siapa? Yang ingat itu aku, kata Allah. Yang ingat itu aku, yang zikir itu aku. Mana ada yang lain lagi selain daripada aku? Maka itu yang dikatakan la yazkurullah illallah. Tidak ada yang zikir melainkan yang zikir itu Allah. Tak ada yang ingat itu Allah. Tak ada aku melainkan yang aku itu adalah aku. Tuh. Makanya Bapak Ibu udah selamat nama itu. Ya, udah telanjang dirinya. Udah gugur dirinya, udah hancur sifatnya, udah mati wujudnya. Makanya ketika diri Bapak Ibu telah gugur, telah mati, telah hancur wujud dan sifatnya, maka siapa sebenarnya yang bersifat wujud itu yang sebenarnya? Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, iza ahbabtuhu, apabila dirinya telah aku cintai, dirinya aku rindui, dirinya aku kasihi, qataltuhu, aku sendiri yang bunuh dirinya. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu, apabila dirinya telah aku bunuh dengan diriku sendiri, wa ana dia tahu, maka akulah pengganti daripada dirinya. Kalau Allah sebagai pengganti daripada dirinya, maka disitulah Allah itulah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah yang berkata, Allah yang wujud, Allah yang hidup itu. Kalau Allah yang hidup, maka yang zikir itu yang si hidup tuh. Yang ingat itu yang hidup. Yang hidup itu aku.
aku, kata Allah. Nah, kalau udah aku, itulah maksud yang Ustaz sampaikan tadi. Kalau lisan tak boleh ngaku-ngaku, diam, ening situ Bapak Ibu. Jangan disabik-sabik jual di situ. Nah, tuh ha. Kalau Allah sebagai pengganti daripada dirinya, maka disitulah Allah itulah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah yang berkata, Allah yang wujud, Allah yang hidup itu. Kalau Allah yang hidup, maka yang zikir itu yang si hidup tuh. Yang ingat itu yang si hidup. Yang hidup itu aku, kata Allah. Nah, kalau udah aku, itulah maksud yang Ustaz sampaikan tadi. Kalau lisan tak boleh ngaku-ngaku, diam, ening situ Bapak Ibu. Jangan disabik-sabik jual di situ. Nah, tuh ha. Itulah makom Tuhan, makom kosong, makom Aryan namanya. Ya. Jadi diri Bapak Ibu, bahasa lainnya, diri yang sudah berkulimah. Ya, diri yang sudah berkulimah, diri yang sudah bisa menyaksikan diri Allah dan diri Muhammad itu pada diri insan. Diri insan inilah yang katakan diri Allah dan Muhammad itu. Ya. Maka pandangan Bapak Ibu, pendengaran Bapak Ibu, kalamnya Bapak Ibu, hidupnya Bapak Ibu sudah menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan bil alamin. Tu sulu gendang dalam nagari namanya. Ya, pai sampai batanya pulang sampai baberito tadi itu. Ya. Menjadi rahmatlah di situ Bapak Ibu. Tak ada lagi diri kita di sana, yang ada hanya diri Allah itu. Tinggal prakteknya lagi dalam keseharian kita Bapak Ibu. Praktek itu yang perlu lagi. Karena orang makrifat itu orang yang makom Tuhan. Orang yang makom kosong itu letaknya bukan di bibir atas, bukan pula di bibir bawah. Letaknya bukan pada retorika dan bahasa, tapi letaknya itu pada amaliyah, pada pelaksanaannya. Itu maksudnya dalam keseharian kita. Bahasa Ustadz jadi orang patuh silalai, orang panuri silalai. Kalau leja patuh nyawa, lah panuri nyawa, itulah alhamdulillahnya tuh mah. Situ aja buktinya Bapak Ibu. Jadi orang makrifat itu bukan di kata-kata Bapak Ibu. Orang makrifat tuh siapapun yang duduk sampingnya nyaman, orang yang duduk tuh nyaman. Orang bermasalah duduk samping awak hilang masalahnya. Orang yang gelisah duduk samping awak tanang saya tuh itu lebih rancak bana itu mah. Nyaman bana tuh. Tapi kalau awak lah mengaku mengaji makom Tuhan, orang yang lah berada kosong, awak tibu, orang pun berangkek dari situ. Awak tibu, orang pun pai dari situ. Orang tiba muncul namanya situ fitnah. Jadi inilah rahasianya, kita mesti pahami. Jadi tinggal prakteknya Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita sudah praktek, ya sudah sama-sama paham, nikmatilah hidup ini lagi. Kan itu yang saya selalu bilang tuh Daniel, apa tuh Daniel? Kau boleh lah bisa golong kopi caknya, ala bisa dilayangkan, kan itu tuh. Kok minum ala bisa diminum tuh mah. Kok panik munjua, kok kantua boleh lalu. Tapi jangan lalu kini. Saya lalu kini kami talkinkan sama-sama. Talkinkan sama-sama. Itu maksud Ustadz tuh enggak ada kita lagi menyala-nyalakan nasib, menyalakan ratak tangan, ratak jari. Dia menyala-nyalakan diri Bapak Ibu. Menyalahkan diri, menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, al-samu menyalahkan Allah. Karena Allah itu sudah sempurna pada
Itu yang tak boleh Tuhan. Baik sangko kepada diri alasanmu baik sangko kepada buruk sangko kepada diri alasanmu buruk sangko kepada Allah. Elok kepada kawan alasanmu elok. Buat buruk sama kawan alasanmu buat kepada Allah. Itu mesti dipahami. Itu yang rahmat itu. Jadi yang terpandang itu Allah Bapak Ibu. Jangan sampai tidak terpandang Allah di situ. Siapa yang tidak mampu memandang Allah pada temannya, pada sahabatnya, pada kawannya, pada segala yang wujud, itulah pandangan yang berdosa. Man nazara ila sayyin malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada teman dan sahabatnya, bisa dia memandang ke depan, ke belakang, kiri kanan, bisa dia memandang bajunya, bisa memandang celananya, tapi dia tidak mampu memandang Allah pada segala yang wujud, itulah pandangan yang berdosa. Berapa umurnya? 60 tahun dah berdosa dia. 70 tahun dia dah berdosa dia. Itu yang saya sengsara tuh. Hidup indah ado menjadi barokah dan rahmat itu. Maka jaga dirimu kata Tuhan, ku anfusakum, jaga dirimu. Diri yang mana yang dijaga? Jaga diri yang zahir, jaga diri yang batin. Kenali diri yang zahir, kenali diri yang batin. Supaya dirimu itu jangan dia mengambil bahagian nanti di neraka. Jangan sampai dimakan api neraka. Yang dimakan oleh api neraka itu yang berwujud sesuatu. Tapi kalau diri Bapak Ibu itu telah berwujudkan nur, lihat, apabila diri Bapak Ibu itu sudah berwujudkan nur, sedangkan nur itu adalah wujudnya Allah, dan Allah itu adalah aku itu yang Allah, maka padam api neraka pada diri Bapak Ibu, tidak akan dimakannya. Begitu ditanamkan ke dalam hati. Kenapa? Iman itu tidak bisa dipaksakan Bapak Ibu. Tidak bisa dipaksakan. Yakin itu dari dalam. Makanya kalau yakin itu dari dalam, disitulah dikatakan oleh Daniel, sakitnya bukan di sini Bapak Ibu, tapi sakitnya di sini, di sini, di sini. Iman itu bukan kata si A, itu maksud Ustaz. Iman itu bukan kata si B, bukan kata kawan, bukan kata guru, tapi iman itu dalam ini ya. Al insanu siri wa anasirahu. Sulit untuk diungkapkan Bapak Ibu. Itu yang sebenarnya. Itulah anugerah Allah. Itulah petunjuk Allah. Kalau itu adalah anugerah Allah dan petunjuk Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu mencabut keimanan yang ada di dalam diri Bapak Ibu, karena iman itu Allah yang menanamkan. Apa kata Allah? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat hati kita ini rindu, cinta dengan keimanan. Kalau Allah yang membuat hati ini rindu dan cinta dengan keimanan, maka Allah pula lah yang menanamkan keimanan itu selalu tertancap dia di dalam hati kita. Kalau iman sudah tertancap di dalam hati, nur itu sudah tertancap di dalam diri, rahasia diri Allah itu telah lebur menjadi rahasia diri. Wa qarha ilmul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Pasti kamu akan benci melihat namanya kekafiran. Pasti kamu tidak akan pernah suka melihat namanya kefasikan. Pasti kamu itu muak melihat orang yang sengaja berbuat dosa. Orang yang benci melihat kefasikan, orang yang benci melihat kemaksiatan, orang yang muak melihat namanya perbuatan dosa, ulaika humur rasyidun. Itulah sebenarnya orang yang rasyidun. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Tapi kalau Bapak Ibu ada orang yang suka dengan dosa dan maksiat, senang dia melihat orang maksiat, itu tanda orang apa nama Bapak Ibu? Tanda orang apa nama itu?
Antaran tahu Ustaz dah. Dah bisa Ustaz jawab itu dah. Labi gaji kau mah. Ha? Ambil iktibarnya tu. Rabab sih kamu nyampen itu mah. Ya kan? Ala bersorak-sorak Ustaz malah berparang, Ustaz berkeringi, Ustaz nak panik aku. Ambil paham itu dah. Tinggal mengunyah-ngunyah tak bisa dah. Payah ngunyah ambil ia tu masuklah kamu luit talan tu. Nikmati tu. Sorong saya. Inilah rahasianya. Dah dihantarkan kaji Bapak Ibu. Inilah tergantung anugerah Allah sebenarnya. Makanya tugas Ustaz tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk, tapi tugas Ustaz hanya menyampaikan hidayah dan petunjuk. Begitulah tugas Nabi dan Rasul itu. Asyaihu fi ahli kan Nabi fil umati. Peranan Bapak Ibu dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah dan ibu, mengajak dan membimbing suami, istri, anak cucunya kepada jalan Allah, sudah sama seperti tugasnya peranan Nabi dan Rasul. Peranan Nabi dan Rasul mengajak dan menuntun umat kepada jalan Tuhan. Kalau kita sudah mengambil bahagian daripada itu, membimbing anak-anak kita, menantu kita, cucu kita kepada jalan Allah, maka tugas Bapak Ibu dah sama persis seperti tugasnya Nabi itu. Itu rahasianya. Jadi bukan kitanya Bapak Ibu yang dipandang Allah itu, oh mereka paham atau tidak, bukan itunya. Yang penting kamu sudah mau menyampaikan yang hak. Kamu sudah mau mengenalkan diriku. Udahlah tuh, masalah dapat petunjuk atau tidak itu urusan aku. Ini yang Allah maksud, fa iza azamta fatawakal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fawasbu. Apabila azam sudah bagus, kebenaran telah disampaikan, hidayah telah diunjuk-unjukkan kepada mereka. Hasil akhir daripada hidayah dan kebenaran yang kamu sampaikan itu serahkan kepada aku. Aku yang menentukan hasil akhirnya, kata Allah. Kalau Allah yang menentukan hasil akhirnya, maka setiap dakwah, setiap nasihat, setiap fatwa yang Bapak Ibu sampaikan tidak akan pernah dia menjadi duri di dalam daging ini. Dia ikhlas lapangnya. Nyo datang banyak, nyo datang sekete atau yang top-top sih yang datang tak ada masalah dah. Dia tahu top-top tua-tua pompong poka-poka saja. Tak ada jadi masalah lo lapang saja. Begitu dakwah. Jadi semangat Bapak Ibu takkan pernah kendur. Mau satu orang, mau dua orang, mau lima, tetap semangat. Nabi kan begitu. Nabi itu selalu dirayu-rayunya Tuhan tuh Bapak Ibu. Tidak ada Nabi itu doanya tuh untuk mencelakai umat ini. Buktinya apa? Ini sebagai penutup. Ketika Rasulullah itu dizolimi oleh umatnya, yaitu penduduk Taif, ya, lalu datang malaikat, ya Muhammad, doamu mustajab, doamu dikabulkan Allah Muhammad, karena engkau kekasihnya. Mintalah kepada Allah ya Muhammad, supaya Allah memberi hukuman kepada mereka. Kalau engkau betul-betul minta kepada Allah supaya Allah menghukum mereka ya Muhammad, sekejap mata gunung-gunung yang ada di Taif ini aku cabut, aku timpakan kepada mereka, aku gulung penduduk Taif ini semuanya, kata malaikat. Itu tawaran malaikat. Tapi Rasulullah takut. Takut jangan-jangan dengan orang Taif yang merusak dirinya, jangan-jangan penduduk Taif yang menzolimi dirinya, nanti Allah akan timpakan bala dan musibah kepada mereka. Ketika itulah Rasulullah merayu Tuhan. Dirayunya Tuhan tuh Bapak Ibu, supaya Tuhan tidak menghancurkan negeri itu. Sebabnya apa Bapak Ibu? Allah bilang apa kepada Nabi? Man addani waliyan faqad hazantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, menyakiti kekasih aku, sudah sama dia berperang, mengangkat senjata untuk melawan aku. Adakah alam, adakah makhluk yang mampu menantang Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi siapa yang menyakiti wali dan kekasihnya, maka dia sudah berhadapan dengan Allah. Pada saat itu Nabi sadar,
Kalau aku tidak rayu Allah, jangan-jangan dengan perbuatan mereka kepada aku akan datanglah bala dan musibah kepada mereka. Ketika itulah Rasulullah itu bermohon kepada Allah, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah ya Allah. Jinakkan hatinya ya Allah, luluhkan kalbunya ya Allah. Karena mereka belum berilmu ya Allah, mereka belum paham dan mereka belum mengerti ya Allah. Begitu Rasulullah itu. Makanya ketika Nabi telah berdoa kepada Allah, apa kata Nabi kepada malaikat? Ya Jibril, andai kata ayah ibunya belum beriman ya Jibril, aku ini masih punya harapan kepada Allah. Mudah-mudahan anaknya beriman kepada Allah. Kalaupun anaknya belum beriman ya Jibril, aku masih punya harapan di hadapan Allah. Mudah-mudahan cucunya beriman ya Jibril. Kalau cucunya belum beriman ya Jibril, aku masih punya harapan di hadapan Allah. Mudah-mudahan cicitnya beriman ya Jibril. Kalau cicitnya belum beriman juga ya Jibril, aku masih punya harapan kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum matinya akan dirinya itu, dia beriman kepada Allah. Rupanya Nabi itu sadar posisinya di mana. Kapasitas Nabi hanya sebatas basiro wa naziro, tawaso bil haq, tawaso bisab itu. Disitulah terbongkar rahasia Tuhan itu pada diri Nabi. Makanya Nabi bisa berbuat sabar. Di mana letaknya rahasia Tuhan itu terbongkar pada diri Nabi? Apa kata Allah? Walau sa'a rabbuka la amana man fil ardi kulum jami'ah afa anta tukriun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalaulah aku mau ya Muhammad, kalau aku berkehendak ya Muhammad, maka seluruh penduduk langit dan penduduk bumi tanpa kecuali semuanya beriman kepada aku. Mudah bagi aku karena aku maqalibul qulub. Aku yang menjadi rahasia dirinya. Mudah bagi aku. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kenapa kamu bernafsu supaya mereka mesti beriman dengan dirimu? Kenapa kamu bernafsu supaya mereka beriman dengan kalam-kalammu? Ingat kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnahu yahdi man yasha. Ingat hai Muhammad, kamu bukan Tuhannya ya. Kamu bukan Tuhan ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anak dan cucu dan menantunya. Tapi yang menjadi Tuhan ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantunya aku, kata Allah. Innahu azizun hakim. Aku yang maha perkasa. Di sini letaknya cerita Allah. Makanya Nabi bersifat sami'na wa ta'na saja Bapak Ibu. Nabi yakin kalau Nabi Allah yang memerintahkan berdakwah, kalau Nabi dalam berdakwah Allah yang suruh, maka keselamatan Nabi Allah yang jamin tuh. Jangan Bapak Ibu ragu. Kalau Bapak Ibu Allah yang suruh kenali aku, kata Allah. Oh, masalah keselamatan Bapak Ibu jangan risau, aku yang jamin, kata Allah. Allah yang jamin. Maka bertuhan kepada Allah. Jangan bertuhan kepada masa, jangan bertuhan kepada peristiwa, jangan bertuhan kepada alam, tapi bertuhanlah kepada Allah. Bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau kita sudah bersandar dan bergantung kepada Allah, insya Allah alam pun mengenal diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Apa kata alam? Melalui lisan nabinya. Man khofa minallahi khofahu kulla syai'in. Barang siapa yang sudah benar-benar patuh kepada Allah, benar-benar sudah bermakrifat kepada Allah, dia sudah bertuhan kepada Tuhannya alam, sudah bertuhan dia kepada Tuhannya peristiwa dan kejadian, yaitu Allah. Khofahu kulla syai'in. Maka seluruh alam akan takut kepada dirinya. Seluruh alam akan memberi rahmat kepada dirinya. Makanya bukti alam memberi rahmat kepada Bapak Ibu, keluar Bapak Ibu dari majlis ini, di mana Bapak Ibu sering lewat di situ atau di sini. Apa kata jalan ini? Apa kata jalan ini? Hati-hati wahai kekasih Allah. Hati-hati wahai hamba Allah. Alam aja memberi rahmat kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena alam saja mampu mengenal dan memahami siapa diri Bapak Ibu sebenarnya.
Maka kenalilah diri ini yang sebenar-benarnya. Insya Allah seluruh alam ini patuh kepada dirinya. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mampu mengenali bahwa diri kita ini sebenarnya ada di dalam tiada. Ya, sebelum diri yang zahir ini wujud, sebelum diri yang zahir ini nyata, sebenarnya diri kita telah ada sebelum adanya diri yang wujud dan yang nyata itu. Itulah sebenarnya rahasia diri Bapak Ibu yang dikatakan nur, dan nur itu tiada lain aku. Kalau nur itu tiada lain aku, maka akulah yang sebenarnya nyata pada dirimu itu. Dirimu itu adalah nyatanya aku, ya akulah itu, kata Allah. Mungkin di situ saja Bapak Ibu mengambil pahamnya. Mudah-mudahan sebelum habisnya usia umur kita ini, kita sudah sampai kepada pengenalan dan penyaksian Allah, maka kita betul-betul sudah kembali kepada Allah dengan baik dan sempurna. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.